Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, di tengah-tengah lanskap hijau yang mempesona, terdapat sebuah klinik kecil yang menjadi saksi bisu kehidupan warga yang hidup rukun dan harmonis. Desa ini, meskipun terisolasi dan jauh dari keramaian kota besar, memiliki pesona yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Udara segar pegunungan yang sejuk mengalir sepanjang hari, sementara pemandangan alam yang menakjubkan memanjakan mata siapa saja yang berkunjung. Rumah-rumah sederhana berdiri berdampingan dengan tanaman hijau yang subur, menambah kesan damai dan tentram. Setiap pagi, suara adzan berkumandang dari masjid desa, diikuti dengan langkah-langkah tenang warga yang bergegas menuju tempat ibadah. Masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam saling mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, dari beribadah hingga bekerja bersama di ladang. Kehidupan sehari-hari desa ini terasa penuh dengan kedamaian, kebersamaan, dan rasa saling menghormati. Tiap rumah memiliki kebun kecil yang menghasilkan sayuran segar dan buah-buahan, yang dengan senang hati mereka bagi kepada tetangga sebagai tanda kebersamaan. Kehidupan yang harmonis ini adalah refleksi dari budaya yang kental dengan nilai-nilai gotong royong dan religiusitas. Tradisi dan ritual keagamaan dijaga dengan penuh kesadaran, membentuk pola hidup yang tak hanya mengutamakan kesejahteraan duniawi, tetapi juga spiritual. Klinik bersalin yang terletak di tengah desa ini bukan hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga simbol kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan medis yang diselenggarakan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Namun, di balik ketenangan desa yang penuh keindahan dan kedamaian ini, ada sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu, sebuah cerita yang akan mengungkap misteri tersembunyi di antara keindahan alam dan kehidupan sehari-hari yang damai ini. Sebuah kisah yang melibatkan seorang mahasiswi kebidanan yang menjalani praktik lapangan di klinik ini, dan bagaimana ia terperangkap dalam pengalaman yang tak terduga, mengungkap sisi lain dari desa yang tampaknya sempurna. Pada tahun 2014, seorang mahasiswa kebidanan bernama Siti ditempatkan untuk praktik lapangan di sebuah klinik bersalin di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Meski klinik itu berada tak jauh dari pusat kota yang semestinya ramai, suasananya justru terasa berbeda. Sejak pertama kali Siti melangkah masuk, ada sesuatu yang tak kasat mata tapi terasa berat. Seolah udara di sekitar bangunan itu enggan bergerak tertahan oleh keheningan yang tidak wajar. Klinik itu terletak di balik pagar besi tua yang warnanya telah memudar dimakan waktu. Di balik pagar, sebuah kolam ikan kecil menyambut di sisi kanan jalan masuk dengan air yang terlihat keruh dan tidak terurus. Daun-daun kering berserakan di permukaannya. Jalan sempit dari batu paving mengarah langsung ke pintu depan bangunan yang seluruhnya terbuat dari kaca bening. Sekilas tampak modern, tapi bila dilihat lebih lama, pintu itu justru memberikan kesan seperti celah mengintai, transparan, tapi tidak mengundang. Begitu masuk, di sisi kiri terdapat ruang farmasi lengkap dengan rak-rak besi berisi susu formula, popok bayi, perlengkapan menyusui, serta perabotan bayi lainnya. Barang-barang itu tersusun rapi, tapi seperti tak pernah disentuh. Siti sempat memperhatikan debu tipis yang menempel di permukaan botol dan kemasan. Ruang pemeriksaan membentang di lorong sempit seperti bagian rumah tinggal tempo dulu dengan pencahayaan yang redup, dinding berwarna pudar, dan ubin yang dingin bila diinjak. Lebih ke dalam lagi terdapat ruang bersalin, lalu ruang tamu kecil dengan sebuah televisi tabung tua yang diletakkan di atas meja kayu lapuk. Seberangnya adalah dapur mungil. Hanya dipisahkan lemari kayu dan tirai plastik transparan yang bergoyang ringan tiap kali angin lewat. Semua ruang terhubung seperti rumah lama yang direnovasi seadanya menjadi fasilitas medis. Meski tak ada yang secara langsung tampak menyeramkan, tapi rasa asing itu tetap menggantung. Yang paling mencolok adalah bagian luar bangunan utama. Melalui sebuah pintu samping terbentang lorong sempit menuju kompleks kamar nifas. Di sanalah terdapat 5 kamar berukuran sedang yang diperuntukkan bagi pasien rawat inap. Kamar-kamar itu berjajar dalam garis lurus menghadap kolam ikan besar yang tampaknya dulu pernah indah.
Namun kini airnya menghitam dikelilingi tumbuhan air liar yang tumbuh tak terkontrol. Di ujung lorong tersebut terbentang sebuah kebun kecil yang dibiarkan terbengkalai. Rumput liar menjulur tinggi, ranting-ranting menjuntai, dan aroma tanah lembab begitu tajam menusuk hidung. Karena saat itu mahasiswa praktik cukup banyak, pihak klinik menempatkan Siti dan seorang rekannya di kamar nomor 5 yang paling ujung dan paling dekat dengan kebun. Staf klinik sempat berujar bahwa kamar itu jarang dipakai. Alasannya karena proses persalinan kini banyak dialihkan ke puskesmas yang lebih lengkap dan aktif sehingga kamar rawat inap di klinik hampir tak pernah terisi. Maka kamar itu kini dijadikan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa praktik atau asisten bidan. Setibanya di sana menjelang waktu maghrib, Siti dan temannya langsung menata barang dan merapikan kamar. Matahari mulai tenggelam meninggalkan cahaya jingga pucat yang menyorot dari sela-sela dedaunan di kebun. Udaranya dingin seperti biasa di kota kecil itu. Tapi malam itu terasa lebih menusuk dari biasanya. Kamar yang mereka tempati cukup bersih dengan satu jendela menghadap ke kolam dan ventilasi kecil yang mengarah ke kebun. Di pojok kamar terdapat kamar mandi dalam yang cukup layak, lengkap dengan toilet jongkok, shower, dan bak air. Semuanya tampak baik-baik saja. Karena lelah setelah perjalanan dan persiapan, keduanya memutuskan untuk segera tidur lebih awal. Tidak ada firasat buruk, hanya kelelahan dan udara dingin yang membuat tubuh cepat tertidur. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar tengah malam, Siti terbangun karena ingin buang air kecil. Ruangan begitu gelap. Lampu utama sengaja dimatikan agar tidur lebih nyaman. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menembus dari sela ventilasi. Dengan mata setengah mengantuk, ia melangkah ke kamar mandi. Air di bak terasa sangat dingin seperti air gunung. Selesai buang air, ia membuka pintu kamar mandi dan melangkah keluar. Namun, langkahnya terhenti. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ventilasi kamar yang tadi tampak kosong kini memantulkan cahaya. Ia mendongak. Cahaya itu bukan datang dari luar, bukan cahaya lampu jalan, bukan juga pantulan sinar bulan. Warnanya kemerahan seperti bara api yang menyorot dari dalam lubang kecil itu. Dan ketika ia mencoba fokus, Siti menyadari bahwa itu bukan sekadar cahaya, melainkan sepasang mata. Mata kecil menyala redup kemerahan, tak berkedip menatap lurus ke arahnya. Letaknya tidak persis di tengah ventilasi, melainkan di pojok, tepat di arah kebun. Jaraknya hanya beberapa jengkal dari pandangan. Ada sesuatu atau seseorang yang sedang berdiri diam di balik tembok mengintip dari ventilasi, memperhatikannya dalam diam. Jantung Siti langsung berdegup kencang. Tubuhnya membeku. Ia merasa seolah udara malam berhenti bergerak. Ia tak mampu bersuara. Dalam gemetar ia segera membangunkan temannya yang masih tertidur. Butuh beberapa kali panggilan sampai temannya benar-benar bangun. Setelah dijelaskan dengan suara bergetar, temannya menoleh ke ventilasi. Seketika wajahnya memucat. Ia juga melihatnya. Sepasang mata itu masih di sana, diam, menatap, tidak berkedip. Selama hampir 15 menit mereka hanya bisa duduk di tempat tidur, memandang balik mata itu, berusaha menahan ketakutan. Tak ada yang berani mendekat. Siti hanya membatin dalam hati bahwa mereka datang bukan untuk mengganggu, hanya menjalankan tugas belajar. Setelah itu perlahan mata itu menghilang lenyap begitu saja ke dalam kegelapan di luar ventilasi. Keesokan harinya, gangguan lain mulai muncul. Ketika Siti hendak mandi, ia menyadari air di kamar mandi tidak mengalir lancar. Saluran pembuangan mampet dan air menggenang hingga nyaris meluap. Ia mencoba mengatasinya sendiri. Berpikir mungkin hanya sumbatan biasa karena lama tidak digunakan. Namun saat temannya mandi kemudian masalah itu kembali terjadi. Kali ini mereka mencoba membersihkan saluran pembuangan lebih dalam. Dari lubang itu mereka menarik gumpalan rambut panjang dan kusut. Rambut itu berwarna coklat gelap, panjang, tebal, dan dingin saat disentuh. Mereka mencoba tetap rasional menganggapnya sebagai rambut lama dari penghuni sebelumnya atau pasien. Namun keesokan harinya gumpalan yang sama kembali muncul dalam jumlah yang sama dari tempat yang sama. Dan besoknya kejadian itu terulang lagi. Rambut panjang sama warnanya,
Sama teksturnya muncul tanpa sebab. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang meletakkannya kembali setiap malam. 3 malam berturut-turut mereka mengalami kejadian aneh yang sama. Rambut di saluran air, tatapan dari ventilasi, kamar mandi yang selalu menggenang. Semua itu menjadi awal dari teror panjang yang akan mereka alami di klinik itu. Malam keempat datang seperti malam-malam sebelumnya. Dibalut udara dingin yang menusuk tulang dan keheningan yang terlalu pekat untuk ukuran sebuah klinik di tengah kota kecil itu. Namun malam itu terasa berbeda. Suasana di kamar paling ujung tempat Siti dan temannya menginap mulai terasa berat. Seolah bayangan yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan tak lagi puas hanya memperhatikan dari kejauhan. Mereka memilih untuk lebih banyak berada di ruang tengah, bergabung dengan mahasiswa praktik lainnya yang juga mulai merasakan keganjilan selama berada di klinik itu. Malam itu mereka berkumpul di ruang tamu klinik, tempat yang selama ini menjadi titik paling ramai dan terasa sedikit lebih aman. Ruang itu menjadi pusat aktivitas malam, tempat bercanda sambil mengisi laporan kasus, diskusi ringan, atau sekadar berbagi cerita untuk mengusir takut. Jumlah mereka malam itu mencapai 6 orang, 5 mahasiswa, dan seorang asisten. Mereka duduk bersila di lantai berkeliling di bawah cahaya lampu neon yang berkedip sesekali, memecah ketegangan dengan tawa dan obrolan santai. Namun suasana ringan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 malam, suara benda jatuh terdengar dari arah ruang bersalin. Semua langsung terdiam. Mereka saling pandang mencoba memastikan suara itu berasal dari mana. Saat salah satu dari mereka mengintip, terlihat sebuah bungkusan kompres perut yang biasa digunakan pasca melahirkan tergeletak tepat di depan pintu ruang bersalin. Letaknya persis di bawah etalase tempat penyimpanan dan benda itu seolah tidak jatuh begitu saja, tetapi dilempar dari dalam ruangan. Etalase tempat kompres itu disimpan berada di sisi belakang di atas rak yang cukup tinggi dan tertutup. Barang-barang lain seperti popok dan perlengkapan bersalin masih tersusun rapi. Tidak mungkin benda itu terjatuh begitu saja tanpa sebab. Mereka memutuskan untuk membiarkannya dulu. Tidak ada yang berani mengambil. Suara tawa yang tadi mengisi ruangan kini berganti dengan diam panjang. Satu persatu menutup buku laporan, menyingkirkan alat tulis, dan memilih diam. Bahkan nafas pun ditahan dalam-dalam. Lalu dari arah pintu utama, pintu kaca besar seperti pintu ruang IGD, terdengar suara gagang pintu bergerak. Seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Daun pintu bergoyang perlahan lalu terdorong sejenak menciptakan celah kecil sebelum tertutup kembali. Namun saat diperiksa, tak ada siapapun di depan. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki menjauh, tidak ada tamu yang datang malam-malam begini. Pintu itu tetap bergoyang. Seolah masih ada tangan yang menggenggam gagangnya dari sisi luar. Tak lama kemudian, dari ruang farmasi yang berada di sisi depan, terdengar suara rak-rak besi bergemuruh. Suara plastik dan botol jatuh berserakan seperti baru saja disapu oleh tangan besar yang mengamuk. Mereka tak berani bergerak, hanya menelan ludah dan saling menatap dengan ketegangan yang tak terucap. Beberapa mahasiswa mulai menyembunyikan wajah di balik lengan, menunduk, dan berharap semuanya cepat berlalu. Keesokan harinya mereka memeriksa farmasi. Aneh sekali, semua rak masih tertata rapi. Tidak ada satupun botol jatuh. Tidak ada plastik berserakan, bahkan lantai tampak bersih. Seolah suara semalam hanya ilusi. Namun, tidak satupun dari mereka percaya bahwa itu hanya mimpi. Mereka semua mendengarnya bersamaan pada waktu yang sama. Malam demi malam mereka mulai menyusun pola tak tertulis. Mereka tahu bahwa aktivitas malam hari sebaiknya dibatasi hingga sebelum pukul 9. Mereka tahu bahwa pintu ke kamar harus selalu tertutup rapat. Mereka tahu bahwa suara-suara aneh dari ruang periksa, ruang farmasi, atau ruang bersalin bukan lagi sesuatu yang bisa mereka abaikan. Dan yang paling penting, mereka mulai menyadari bahwa kebun kecil di belakang kamar 5 bukan sekadar area kosong. Hari keelan, hawa panas menyelimuti kamar mereka bahkan sejak sore menjelang. Padahal kota kecil itu hampir selalu bersuhu sejuk, terutama di malam hari. Tapi kali ini udara di dalam kamar seperti tertahan, lembab, dan menyesakkan. Siti merasakannya lebih awal. Ia merasakan sesuatu yang diam dan tidak terlihat sedang mengintai lebih dekat dari biasanya.
Ketika malam tiba dan mereka berkumpul lagi di ruang tamu, suasana terasa berbeda. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang membuat lelucon. Mereka menulis laporan dalam diam, mata sesekali menoleh ke arah pintu seolah menanti sesuatu. Di tengah ketegangan itu, seorang mahasiswa lain yang dari awal sudah dikenal karena sikap santainya memilih untuk keluar kamar dan menelepon pasangannya lagi. Ia berdiri di depan kamar tepat di lorong yang menghadap kebun. Siti sudah mengingatkannya sebelumnya bahwa malam ini terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Tapi peringatan itu diabaikan. Dengan suara pelan, ia berdiri bersandar di tembok membelakangi kebun masih tertawa-tawa kecil di telepon. Beberapa menit kemudian, Siti yang duduk menghadap ke arah lorong melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membatu. Dari arah kebun, perlahan-lahan sepasang kaki besar melangkah maju ke lorong. Ukurannya tidak wajar. Telapak kaki itu lebar, kulitnya pucat keabu-abuan seperti rendaman air dan tidak memakai alas. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah kenyataan bahwa hanya kaki itu saja yang terlihat. Tidak ada tubuh bagian atas, tidak ada dada, kepala atau bayangan wajah, hanya kaki. Bergerak perlahan, diam lalu bergerak lagi. Siti tidak bisa berteriak. Ia hanya bangkit dan berlari ke lorong, langsung menarik temannya masuk ke dalam. Mahasiswa itu sempat melawan mengira Siti bercanda atau ingin menakutinya. Tapi ekspresi wajah Siti mengatakan sebaliknya. Pucat, kaku, dan penuh kepanikan. Barulah ia menurut. Setelah masuk ke dalam, pintu segera dikunci. Siti hanya bisa terduduk di lantai, gemetar. Temannya mulai menangis ketika diberitahu apa yang Siti lihat. Ia tidak melihatnya. Tapi hawa dari arah kebun yang datang bersamaan dengan tubuh gaib itu cukup membuatnya percaya bahwa yang muncul bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu mereka semua memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kamar. Bahkan kamar nomor 2 dan yang lebih dekat ke bangunan utama pun dibiarkan kosong. Semua mahasiswa tidur di ruang tamu. Bantal dan selimut digelar di lantai. Mereka berbaring berdempetan seperti mencari perlindungan dari sesuatu yang tak kasat mata. Namun malam itu belum selesai. Ketika semua mulai mencoba memejamkan mata, dari ruang periksa terdengar suara alat-alat logam bergemerincing. Bunyi denting yang khas seperti alat medis yang digeser di atas nampan besi. Suara itu tidak hanya sekali, tapi berulang. Kadang cepat, kadang lambat, seolah seseorang sedang bermain-main dengan alat-alat medis. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan untuk sekadar mengintip. Pagi harinya mereka bertanya pada bidan senior yang datang untuk briefing pagi. Dengan nada setengah bercanda dan setengah serius, bidan itu hanya berkata bahwa sudah menjadi hal biasa bila penghuni lain klinik ini merasa terganggu saat ada banyak orang asing. Ia menyarankan untuk tidak terlalu ramai di malam hari, tidak meninggalkan pintu terbuka, dan tidak lupa untuk permisi dalam hati setiap hendak ke tempat tertentu, terutama kamar mandi atau lorong belakang. Bagi Siti, saran itu terdengar seperti pengakuan tak langsung bahwa klinik itu memang dihuni oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak selalu terlihat tapi selalu hadir. Sesuatu yang mengintai, memperhatikan dan kadang memperingatkan dengan cara yang tidak biasa. Demikianlah pengalaman yang Siti alami di klinik tersebut. Setelah minggu-minggu penuh teror dan ketegangan, Siti memilih untuk berpindah tempat. Tetapi cerita itu tidak berakhir begitu saja. Setelah lebih dari seminggu berjaga di rumah sakit Wonosobo, Siti mulai merasa bahwa batas antara logika medis dan dunia gaib telah semakin tipis. Setiap malamnya bukan lagi tentang pekerjaan, tetapi tentang ketegangan yang selalu menghantuinya. Setiap suara tak dikenal yang terdengar, setiap langkah kaki yang bergema di lorong kosong, dan setiap kerlip cahaya yang tiba-tiba menyala seakan mengingatkan bahwa malam bukanlah milik manusia semata. Suatu malam, ketika Siti kembali dari shift malamnya yang melelahkan, ia merasa lelah sekali, tubuhnya terasa begitu berat. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju kamar istirahat. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seakan menembus kulit dan masuk ke dalam tubuhnya. Langit di luar hanya disinari cahaya rembulan yang samar, menambah kesan sunyi yang mendalam. Sesampainya di depan pintu kamar istirahat, Siti merasakan ada yang aneh. Pintu itu terbuka sedikit, seperti ada yang baru saja keluar atau masuk. Dengan rasa cemas yang mulai menggerogoti,
ia membuka pintu itu perlahan, hanya untuk menemukan keheningan yang memekakan telinga. Dalam kamar, tidak ada seorang pun. Namun, ada sesuatu yang lebih mencurigakan. Di atas meja kayu kecil di sudut ruangan, sebuah buku catatan tua terbuka. Buku itu adalah milik salah seorang seniornya yang selama ini selalu menjaga diri dan tidak terlalu banyak berbicara tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit ini. Buku itu kini terbuka pada halaman yang baru, berisi tulisan tangan yang tidak dikenal oleh Siti. Dengan ragu, Siti mendekat dan membaca tulisan itu. Tulisan tangan itu berbunyi, "Jika kau merasa ada yang mengawasi, jangan berbalik, jangan berbicara, dan jangan melawan. Ikuti aturan mereka atau kalian akan menjadi bagian dari mereka." Panik menyerang Siti, tubuhnya terasa lemas dan berat, seolah ada sesuatu yang menyedot seluruh energi dari tubuhnya. Ia menutup buku itu cepat-cepat dan meletakkannya kembali di meja, lalu bergegas keluar dari kamar. Sesampainya di luar, ia melihat para perawat senior berkumpul di ruang depan. Wajah mereka tampak lelah, tetapi ada satu hal yang berbeda. Mereka tidak terlihat terkejut atau takut dengan apa yang baru saja terjadi. Siti merasa perlu mengungkapkan apa yang ia rasakan dan baca dalam buku catatan itu. Namun, sesaat sebelum ia membuka mulut, perawat senior itu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kau sudah melihatnya, bukan?" Siti menatap bingung, namun dengan segera ia memahami. Itu bukanlah sekadar kebetulan atau imajinasi. Mereka semua sudah tahu. Dan semuanya adalah bagian dari aturan yang tidak tertulis yang harus diterima oleh mereka yang bekerja di tempat itu. Semua ini sudah lama ada. Dan kami hanya bisa bertahan dengan menerima kenyataan bahwa kami tidak sendirian di sini, kata salah satu perawat senior dengan suara pelan. Jika kita menjalani hidup seperti biasa, tanpa menantang, mereka akan membiarkan kita pergi dengan selamat. Tapi jika kita melawan, mereka akan selalu mengingat kita. Malam itu, Siti merasa seolah-olah ia telah terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semua yang terjadi di rumah sakit itu bukan lagi tentang ilmu medis, tetapi tentang sebuah kekuatan tak terlihat yang menjaga tempat tersebut. Setelah beberapa minggu penuh dengan kejadian-kejadian aneh yang terus berulang, Siti akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Ia tidak dapat lagi menahan rasa takut yang terus menghantuinya. Meskipun ia tahu bahwa meskipun ia pergi, tempat itu akan tetap berdiri, dihuni oleh sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Saat hari terakhirnya tiba, ia merasa lega, meskipun tetap ada rasa takut yang menyelimuti. Rumah sakit itu telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak akan bisa ia lupakan. Namun, ia tahu bahwa ia harus meninggalkan tempat itu dan melanjutkan hidupnya. Siti berpamitan dengan beberapa rekan kerjanya dan berjalan keluar dari gerbang rumah sakit. Begitu melangkah keluar, ia merasa udara di luar begitu berbeda. Angin sepau-sepau yang membawa aroma segar dari pegunungan, serta cahaya matahari yang mulai terbit, memberikan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di jendela kamar bayi, di ruang bersalin, tampak bayangan seseorang berdiri memandanginya. Wajah pucat dengan senyum kosong, seperti mengiringi kepergiannya. Mata itu, meski tidak terlihat jelas, seperti menyatakan bahwa meskipun Siti meninggalkan rumah sakit itu, kenangannya akan tetap menghantui sepanjang hidupnya. Dengan cepat, Siti melangkah pergi, meninggalkan tempat itu selamanya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pekerjaan medis yang ia jalani. Ada dunia lain yang tak kasat mata, yang selalu mengintai, memperhatikan, dan terkadang berbisik di telinga mereka yang berani merasakannya. Kisah Siti di rumah sakit Wonosobo berakhir, namun ingatan akan hal-hal yang ia alami tetap melekat dalam dirinya. Bagaimana dunia gaib bisa hidup berdampingan dengan dunia manusia? Siapa yang tahu? Tapi bagi Siti, pengalaman itu akan menjadi pelajaran bahwa terkadang, dalam kehidupan, ada hal-hal yang lebih besar yang tidak dapat dijelaskan, dan kita hanya bisa menerima dan menghormatinya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami.
Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.